Barcelona tidak mungkin jual pemain di bulan Januari. Barcelona gunakan teknologi untuk percepat pemulihan Lamine Yamal. Barcelona versus Atletico, Blaugrana kalah dramatis 1-2. Wojciech Szczesny menanggapi rumor dirinya tidak bahagia. Barcelona tidak mungkin jual pemain di bulan Januari. Dengan waktu tersisa sedikit, lebih dari 1 minggu sebelum bursa transfer Januari dibuka, Barcelona menghadapi beberapa tantangan utama. Tugas terbesar klub adalah mendaftarkan pemain baru Dani Olmo dan Pau Victor yang mengharuskan mereka mencari sumber pendapatan baru. Untuk waktu yang lama, tampaknya Barcelona akan bergantung pada penjualan pemain untuk memberi ruang bagi Olmo dan Victor. Namun laporan terbaru dari Sport menunjukkan hal yang sebaliknya. Menurut laporan tersebut, tampaknya Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah membuat keputusan penting untuk tidak mengizinkan penjualan pemain pada bulan Januari. Klub yakin menjual bintang manapun pada bursa transfer musim dingin dapat menghindari tantangan lain untuk menggantikan mereka yang tidak mungkin dilakukan dalam skenario ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Barca tidak akan menjual pemain baru pada bulan Januari, termasuk mereka yang tidak menjadi bagian penting dari rencana tim utama Hansi Flick. Keputusan ini dapat berdampak signifikan pada 2 pemain, khususnya Eric Garcia dan Ansu Fati. Kedua pemain tersebut telah dikaitkan erat dengan kepindahan dari Catalonia dalam beberapa minggu terakhir. Dengan Garcia telah didekati oleh mantan klub pinjamannya Girona. Sementara itu, Fati tidak lagi disukai oleh Hansi Flick dan tidak lagi menjadi bagian dari rencana tim utama pelatih asal Jerman itu. Namun dengan keputusan Barca untuk tidak menjual pemain pada bulan Januari, tidak mengherankan jika kedua pemain tersebut tetap berada di Montjuic hingga akhir musim. Tentu saja perpanjangan masa tinggal mereka berarti Barca kini harus mencari sumber pendapatan lain dalam upaya mereka untuk mendaftarkan Olmo. Untuk itu, klub akan berupaya memanfaatkan penjualan kursi VIP di Spotify Camp Nou yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan minimum sebesar 200 juta euro. Barcelona gunakan teknologi untuk percepat pemulihan Lamine Yamal. Barcelona pakai teknik khusus untuk menyembuhkan kaki Lamine Yamal yang mengalami cedera. Lamine Yamal mendapat bantuan spesial dalam usaha penyembuhan cedera pergelangan kaki. Barcelona melibatkan teknologi super canggih demi menyembuhkan kaki Lamine Yamal yang dianggap aset tim. Barcelona mendapat sorotan kala cedera Lamine Yamal kambuh pada akhir pekan lalu. Ia dibiarkan berada di atas lapangan selama 1 jam lebih saat melawan Leganés. Tampil dengan kondisi cedera dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi kebugaran sang pemain. Barcelona kini harus menerima nasib karena Lamine Yamal akan absen dalam 3 hingga 4 pekan. La Blaugrana bisa bernapas lega karena libur akhir tahun mempermudah klub dalam menangani Yamal. Winger berusia 17 tahun ini dipastikan akan mendapat penanganan yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barcelona menerapkan pengobatan berbasis terapi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses regenerasi sehingga waktu penyembuhan bisa lebih efektif. Barcelona jelas mengharapkan Yamal bisa kembali dalam waktu cepat karena peran pentingnya untuk tim. Hansi Flick mempercayai pemain asal Spanyol tersebut untuk tampil di hampir seluruh laga timnya. Selama dalam kondisi bugar, Yamal baru absen sekali sebagai starter di laga Barcelona. Kondisi tim yang menurun membuat kontribusinya sangat dibutuhkan dalam beberapa laga terakhir. Barcelona versus Atletico, Blaugrana kalah dramatis 1-2. Barcelona tumbang 1-2 dari Atletico Madrid dalam laga pekan ke-19 La Liga 2024-2025. Unggul lebih dulu, tim asuhan Hansi Flick malah kebobolan 2 gol di babak kedua. Bertanding di Estadio Olympique Luis Campanis, Minggu 22 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona memimpin lebih dulu berkat tembakan Pedri di menit 30.
Namun tim tamu membawa pulang 3 poin berkat gol Rodrigo De Paul menit 60 dan Alexander Sørloth menit 90 plus 6. Dengan hasil ini, Barcelona turun ke urutan kedua dengan 38 poin, digeser Atletico yang naik ke puncak klasemen dengan 41 poin. Tim asuhan Diego Simeone juga masih memiliki tabungan 1 laga tunda. Wojciech Szczęsny menanggapi rumor dirinya tidak bahagia setelah kapten sekaligus kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, mengalami cedera lutut jangka panjang pada bulan September. Barcelona bergerak cepat mendatangkan Wojciech Szczęsny sebagai pemain pengganti darurat. Blaugrana meyakinkan mantan bintang Juventus itu untuk keluar dari masa pensiun dan menandatangani kontrak dengan klub hingga akhir musim, yang dengan senang hati dilakukannya. Namun sejak kedatangannya, Szczęsny belum pernah tampil sekalipun untuk Barcelona. Dengan manajer Hansi Flick menegaskan bahwa Inaki Pena tetap menjadi pilihan utamanya di bawah mister gawang. Seiring penantian mantan pemain internasional Polandia itu untuk melakukan debutnya untuk Barcelona terus berlanjut, ia membahas situasi terkini secara mendetail selama wawancara dengan Eleven Sport. Berbicara tentang situasinya dan kapan penggemar dapat melihatnya melakukan debutnya untuk Barcelona, Szczęsny mengakui bahwa ia belum dapat kondisi 100% saat menandatangani kontrak dengan klub dan lebih dari setuju dengan keputusan Flick untuk belum memainkannya. Anda tahu, saya tidak tahu kapan debut saya akan terjadi. Saya sudah bilang dari awal bahwa saya harus kembali fit sepenuhnya terlebih dahulu, dan itu yang terpenting. Sekarang saya rasa bisa dibilang siap secara mental dan fisik untuk bermain, kata Wojciech Szczęsny. Tetapi saya tidak merahasiakan bahwa jika saya menjadi pelatih klub ini, saya akan memainkan jumlah pertandingan yang sama dengan yang telah saya memainkan sejauh ini. Jadi sulit untuk kecewa dengan situasi ini karena saya setuju 100% dengan ini, lanjut Szczęsny. Menepi spekulasi bahwa ia dan keluarganya tidak senang dengan situasinya di Barcelona, kiper veteran itu menambahkan, "Anda tahu, saya rasa tidak ada gunanya menjawab itu. Keluarga saya sangat bahagia dan keluarga saya adalah alasan utama mengapa kami memutuskan untuk pindah ke Barcelona," tambah Szczęsny lagi. "Baik istri maupun anak saya sangat gembira pindah di sini. Kami semua sebagai keluarga merasa sangat nyaman di sini. Anak saya sangat senang dengan sekolahnya. Ia punya banyak teman di sini dan begitu juga kami. Kami secara umum sangat bahagia," jelas Wojciech Szczęsny.